wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin wal ikhwan sekalian yang berbahagia, pertama-tama segala puja dan puji kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salam dan salawat kami aturkan, kami ucapkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wa alihi dan para sahabat pengikut yang setia kepadanya. Hadirin wal ikhwan sekalian yang berbahagia, saya tidak akan memanjangkan sambutan ini, cuma saya baca di beberapa kitab tafsir Allah mengatakan kalau ada kata-kata gol dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa perintah yang sangat penting dari Allah disampaikan kepada Rasul dan disuruh sampaikan kepada halayak ramai. Di sini gol la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Kalau diterjemahkan secara harfiah, katakanlah ya Muhammad bahwa Muhammad Rasul diutus tidak akan minta upah. Rasul diutus tidak akan minta upah. Upahnya hanya kecintaan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal ikhwan sekalian yang berbahagia, kalau Anda mau berpikir rasional, berapa kita kasih upah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita kalau mau berpikir objektif, kita ini diangkat oleh Nabi. Minad dulumat ila nur. Dari alam jahiliyah, alam kesesatan ke alam terang benerang. Kita dikenalkan oleh Rasul kepada akhlak. Kita dikenalkan oleh Rasul kepada peradaban. Kita dikenalkan oleh Rasul kepada birrul walidain. Berapa Anda mau kasih upah kepada Rasul? Maaf sekali lagi, kalau tidak ada Rasul diutus, tidak menutup kemungkinan kita ini menyembah asnam, menyembah berhala. Kalau Anda melihat dari perspektif Islam di kitab-kitab ensiklopedia itu, di zaman jahiliyah itu lebih kejam dari komunis. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa seorang anak bayi perempuan sama ayahnya dikubur hidup-hidup. Waktu dilemparkan ke liang lahat, mereka berteriak kepada orang tuanya, tidak peduli. Dikubur hidup-hidup. Jahiliyah. Yang kuat menindas yang lemah. Diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minad dulumat ila nur. Dari alam kesesatan ke alam terang benerang. Berapa Anda mau kasih upah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini pun tidak dituntut oleh Nabi. Yang dituntut hanya apa? Kecintaan kepada keluarganya. Hadirin wal ikhwan sekalian yang berbahagia, kalau Anda baca artinya al-mawaddah, kecintaan kepada keluarga Nabi itu di atas ketaatan. Di atas ketaatan. Kecintaan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak mengkultus keluarganya. Memang statement Nabi ada, menyuruh menyintai keluarga Nabi. Tapi yang menyuruh menyintai keluarga Nabi itu perintah dari 7 lapis langit. Perintah dari Allah, bukan kehendak Rasul. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang diucapkan Rasul itu sumbernya dari Allah. Sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Rasul menyuruh menyintai keluarganya. Karena menyintai keluarga Nabi itu, cinta kepada keluarga Nabi itu di atas ketaatan. Saya kasih contoh. Kalau Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai umur 12-13 tahun balik sampai umur 100 tahun. Salat sampai hitam lainnya. Haji puluhan kali. Sedekah sudah lebih dari cukup. Tapi Anda tidak cinta kepada keluarga Nabi ini, atau berbau tidak suka, atau berbau benci, waktu ditimbang di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah, itu timbangan rendah. Amal-amal kebaikan semuanya hilang. Fahabita amaluhum. Dikikis habis amal Anda. Mereka protes, ya Allah, aku sudah beribadah sepanjang hidupku. Ya Allah, aku sudah
haji puluhan kali. Aku sudah mengabdi kepadamu ya Allah. Kenapa amal-amal kebaikanku ini hilang? Galak kata Allah, kau tidak cinta kepada keluarga Nabi. Kau bahkan memusuhi kepada keluarga Nabi. Fahabita amaluhum, dikikis habis amalannya. Ini yang kita takutkan pada hadirin. Saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang maaf Turiyatul Alawiyin ini kadang-kadang kalau kita ngomong sama kita, kadang-kadang siapa yang gak cinta kepada keluarga Nabi? Ahli sunnah semuanya cinta kepada keluarga Nabi. Yang dikatakan cinta itu yidba, mengikuti. Ada ayat di Al-Quran, kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau Anda menyintai Allah dan Rasulnya, ikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu namanya cinta. Jadi cinta di atas ketaatan. Para hadirin dan saudara-saudara sekalian. Jadi kalau menyatakan cinta tapi tidak mau, apa yang dikatakan cinta itu apa yang datang dari Rasul dan keluarga Nabi. Sami'na wa ta'ana. Itu namanya cinta. Itba, mengikuti. Para hadirin dan saudara-saudara sekalian. Hadirin wal ikhwan sekalian yang berbahagia, yang kita takutkan itu kalau kita ini merasa merasa kita ini menyintai keluarga Nabi, tapi kelakuan kita tidak menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Ini juga berbahaya para hadirin dan saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang saya tidak memanjangkan sambutan ini. Amin. Di luar ada Muhammad Al-Hamid, ada Ustaz Hashim, bahkan mungkin nanti. Cuman mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada keluarga Nabi ini, insya Allah semua hajat-hajat kita akan dikabulkan. Anak-anak kita yang mencari ilmu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita, anak-anak kita yang mencari rezeki akan diberikan rezeki yang barakah oleh Allah. Akan diberi rezeki yang diridhai oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Kita tidak akan melanjutkan sambutan ini. Saya akhiri sambutan ini juga sampai di sini. Cuman sebelum saya menutup ingin menyampaikan kata-kata mutiara dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kata-kata mutiara ini dari Imam Ali sangat menarik. Saya mengutip dari kitab Muhammad Al-Hamid. Ini ada orangnya. Kadang-kadang kalau ada kata-kata mutiara yang bagus saja. Qala Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, idza ra'a man tuhib tasib. Kalau Anda melihat orang yang Anda cintai, kalau Anda melihat orang-orang yang loyal sama Anda, orang yang setia kepada Anda, tersenyumlah menghadapi mereka. Kata Imam Ali, sayaskur bihubbik, niscaya mereka akan merasakan kecintaannya kepadamu. Disambung oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, idza ra'a aduwi, kalau Anda melihat orang musuh atau orang yang dengki sama Anda, kalau Anda melihat orang-orang yang benci sama Anda, santai, kata Imam Ali, tersenyumlah menghadapi mereka. Niscaya mereka akan merasakan kehebatan Anda, kekuatan Anda. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, salam. Saya ingin menambahkan sedikit. Kalau Anda baca di kitab metodologi itu, kalau semester 1, semester 2 kadang-kadang diajarin. Kalau Anda punya musuh, orang yang benci sama Anda, lalu Anda santai menghadapinya, lalu Anda menghadapi dengan tersenyum, mereka akan lebih sakit hati. Tapi kalau Anda punya musuh, orang yang benci sama Anda, lalu Anda menghadapinya dengan emosional, mereka yang tertawa, Anda yang sakit hati. Benar apa yang diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, babu Madinatul Ilm tidak akan meleset. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahsantum. Sebenarnya tadi saya menyampaikan duluan, cuma kan lupa rumah nggak enak. Tapi setelah saya serahkan ke beliau duluan, hanya saya yang punya bahan lagi. Agar mukminun mengenai Imam Muhammad al-Baqir, salamullahi alaih. Beliau adalah orang yang mendapatkan salam langsung dari baginda Rasul.
melalui sahabatnya Hudzaifah ibn Yaman. Kata beliau, nanti kau akan bertemu dengan orang yang namanya seperti namaku. Gelarnya Al-Bagir, yang memecah ilmu. Jika kau bertemu dengannya, sampaikan salamku. Satu saat ada yang bertanya kepada imam. Kata orang ini, apakah sesuatu yang buta di malam hari dan buta di siang hari? Apakah sesuatu yang buta di malam hari dan melihat di siang hari? Apakah sesuatu yang melihat di malam hari dan buta di siang hari? Dan apakah sesuatu, kata orang ini, yang melihat di malam hari dan melihat di siang hari? Kemudian imam menjawab. Kata imam, tanyakan apa yang kau ingin tanyakan. Ketahuilah, sesuatu yang buta di malam hari dan buta di siang hari, kata beliau, adalah orang yang sebelum Rasul dan kami Ahlul Bait diutus, mereka menolak kebenaran, dan setelah kami datang pun mereka tetap menolak kebenaran. Mereka yang buta di siang hari dan juga buta di malam hari. Kemudian yang kedua, kata beliau, orang yang buta di malam hari dan melihat di siang hari adalah orang-orang yang sebelum kebenaran datang, mereka menolak kebenaran, tapi setelah kebenaran kami datang, diutus oleh Allah, lalu mereka beriman kepada kami. Sedangkan sesuatu yang buta di siang hari dan melihat di malam hari, kata beliau, itu sebagian orang, bahkan dari pengikut Ahlul Kitab, yang sebelumnya beriman, tidak menolak kebenaran, tetapi ketika kami diutus, Rasul diutus, tiba-tiba mereka mengingkari kami Ahlul Bait. Dan yang terakhir, kata beliau, yang melihat di malam hari dan melihat di siang hari adalah orang-orang yang sebelumnya meyakini kebenaran, membela kebenaran, dan ketika Rasul dan kami diutus, mereka menjadi pembela kami dalam memegangi kebenaran. Hari ini ketika kita mengenang Imam Muhammadul Baqir, satu saat melalui riwayat Rasul dan para imam, kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran adalah orang-orang yang hidup, dan orang-orang yang melawan kebenaran, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang mati sebelum waktunya. Ketahuilah, orang-orang yang hidup, kata beliau, adalah yang hidup di jalan Allah, dan yang mati adalah orang yang meninggalkan jalan Allah. Dan kami, kata imam, adalah jalan Allah. Kami bukan lagi orang yang berjalan di jalan Allah, tapi kamilah jalan Allah. Siapa yang berjalan di jalan kami, mereka lah orang yang hidup. Dan yang meninggalkan kami, meninggalkan kebenaran, maka mereka sebenarnya sedang meninggalkan kehidupan. Karena itu Imam Zaman sallallahu alaihi, ketika Anda membaca salam kepadanya, salah satu salam yang disampaikan, Assalamu alaika ya ainal hayat. Salam kepadamu wahai sumber kehidupan. Karena kami para imam, kata mereka, kami kerjaannya menghidupkan. Bahkan nanti di zaman Imam Mahdi, bukan hanya orang yang dihidupkan, tetapi kata beliau, jika kami lewat dan ada pohon-pohon yang mati, kami akan sentuh, dan pohon-pohon itu pasti akan hidup dengan sentuhan sebelah kami. Tidak ada yang lewat di depan kami kecuali kami hidupkan. Tetapi yang mati, yang memang menolak kebenaran, dia bilang, memang mereka yang tidak menginginkan kehidupan, dan kami biarkan mereka dalam kematian. Sehingga setiap apapun yang buat Anda berjalan di jalan Allah, Anda sedang hidup. Ketika Anda berzikir, ketika Anda berbuat baik, menolong, apapun yang Anda lakukan, selama itu di jalan Allah, itu sebenarnya kehidupan Anda. Dan setiap Anda mulai keluar dari jalan ini, Anda berbuat sesuatu yang tidak baik,
apapun bentuknya. Hari itu, saat itu Anda sedang keluar dari jalan Allah dan Anda sedang berjalan dalam kematian. Karena itu kata mereka, demi Allah, kami para imam tidak pernah disentuh kematian. Kamilah kehidupan yang tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh kematian. Karena kematian fisik bagi mereka bukan kematian. Tidak ada sama sekali kematian bagi mereka. Setelah sebenarnya mereka langsung berkehidupan. Sehingga dengan mengenang Imam Muhammadul Baqir, walaupun kita mengenang wafatnya, tapi kita mengenang kehidupannya yang menghidupkan kita hari ini. Terlalu banyak cerita-cerita beliau, ayah-ayah beliau, bagaimana mereka menghidupkan dengan nyata. Satu saat Imam Muhammadul Baqir, putra dari Imam Ali Zainal Abidin, beliau bercerita, suatu saat aku duduk bersama ayahku. Seseorang datang dari Irak, kemudian menemui ayahku Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian orang ini memberikan hadiah kepada ayahku. Orang ini sebelum berangkat dari Irak menuju ke Madinah untuk naik haji ke Makkah, sebelum keberangkatannya dia bercerita, istrinya berkata kepada suaminya ini, wahai suamiku, berkali-kali kau datang kepada Imam Ali Zainal Abidin, sedangkan aku tidak pernah datang kepadanya. Cuma aku heran, kenapa berkali-kali kau datang kepadanya, kok dia tidak membalas kebaikannya? Kau berikan hadiah, tapi dia tidak membalas hadiah-hadiah itu. Kata suaminya, hati-hati, nanti Imam Ali Zainal Abidin mendengar. Kata istrinya, di mana kita dan di mana Imam Ali Zainal Abidin? Tapi suaminya ini ketika datang kepada ayahku, kata Imam Muhammadul Baqir, kemudian ayahku berkata, coba ambil kerikil itu. Genggam, begitu dibuka, berubah menjadi permata. 3 kali diambil, 3 kali berubah jadi permata. Kemudian kata Imam Ali Zainal Abidin, bawa permata ini kepada istrimu, sampaikan mohon maaf dariku. Selama ini aku tidak membalas kebaikan itu karena aku takut memberatkanmu. Karena kau masih akan kau kota Makkah melaksanakan ibadah haji. Tapi sampaikan kepada istrimu permintaan maaf. Kemudian suaminya ketika pulang menyampaikan. Si istri mendengar ini menangis, menyesal. Kata dia, tahun ini aku harus ikut denganmu. Aku ingin ketemu sendiri dengan Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian permata itu dijual, sebagian dipakai ongkos untuk bertemu Imam Ali Zainal Abidin. Sebelum masuk kota Madinah, mereka berhenti di sebuah perkemahan. Tiba-tiba si istri kesengat kalajengking. Dan biasanya tidak pernah bisa ditolong orang yang sengat kalajengking yang seperti ini. Begitu disengat kalajengking, suaminya menyuruh orang-orang menjaga istrinya. Lalu si suami datang menemui Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian si suami minta diizinkan bicara. Kata Imam Ali Zainal Abidin, tidak perlu berbicara. Engkau pulang ke kemah, istrimu tidak terjadi apa-apa. Kemudian si suami pulang menemui istrinya di kemah. Kata dia, aku dapatkan istriku duduk, seakan tidak terjadi apapun. Kata istri-istri, iya tadi datang orang menyembuhkanku. Bahkan sudah datang malaikat ingin menjemput diriku. Tapi orang ini berkata, kembalilah. Kemudian si istri dibawa. Kata Imam Muhammadul Baqir, ketika 2 orang ini suami istri masuk menemui Imam Ali Zainal Abidin, tiba-tiba si istri menjerit, lalu berkata, wahai suamiku, demi Allah, ini dibilang orang tadi yang menyembuhkanku dan menyuruh malaikat itu kembali, Imam Ali Zainal Abidin. Lalu kata Imam Ali Zainal Abidin, benar, memang aku tadi yang menyuruh malaikat itu agar kembali dengan seizin Allah dan seizin kakekku Rasulullah, sehingga tidak lagi mencabut nyawamu. Karena aku meminta agar kau masih diizinkan untuk bertemu dengan kami ahlul bait. Bisa jadi jika Anda punya angan-angan, keinginan, mungkin untuk ziarah kepada para imam, ziarah arba'in, mestinya Anda sudah dicabut nyawanya, tapi kadang Allah panjangkan umurnya. Kenapa? Karena Anda sedang ingin menemui orang yang hidup. Kadang Allah tambahi umur itu agar Anda bisa bertemu dengan para imam. Karena itu, ketika Anda selalu mengenang para imam, Anda ingin ziarah kepada para imam, Anda ingin bertemu dengan mereka, sesungguhnya Anda sedang hidup dan biasanya Allah tambahi umur Anda. Kenapa? Agar Anda bertemu.
agar tercapai apa yang Anda inginkan. Karena itu membaca tawassul seperti yang tadi, Yasin dan segala macam zikir-zikir ini sebenarnya menghidupkan kita. Amin. Semuanya yang hadir pada malam hari ini. Amin. Nah, semoga kehidupan kita yang seperti ini tidak pernah terlewatkan dari kita. Sehingga tetap senantiasa setiap malam Rabu, malam Jumat dan kapanpun terus membuat hubungan dengan para imam, membuat hubungan dengan sumber kehidupan, sehingga Anda benar-benar hidup hari itu dan Anda tidak disentuh kematian walaupun Anda wafat. Ketahuilah, wafat bukan akhir kehidupan. Akhir kehidupan adalah orang-orang yang tidak lagi berjalan di jalan Allah. Itulah akhir kehidupan sebelum kematian. Nah, semoga khusus kedua orang tua saya yang saya nyatakan malam hari ini, dan orang-orang yang dari keluarga yang meninggal seluruhnya di malam hari ini, dengan mengenang Imam Muhammadul Baqir, saya tadi hanya ingin menyampaikan satu hal. Semoga semuanya dikumpulkan bersama Imam Muhammadul Baqir dengan hak wafatnya beliau, dengan hak kehidupannya beliau. Ya Allah, berikan kepada seluruh yang mati di antara keluarga kami kehidupan yang baik, baik di alam ini maupun di alam sebelumnya, sampai mereka besok bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afwan, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa aqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.